Bayangkan seorang yang mendaki gunung, ingin mencapai tujuan, meski jalanannya curam, anginnya kencang, dan kaki terasa berat. Tapi, dia tetap maju. Kenapa? Karena dia punya kepercayaan diri, bahwa dia bisa sampai ke puncak meski lambat, dan meski terjatuh. Nah, video ini adalah panduan lengkapmu untuk membangun kepercayaan diri itu. Bahkan di saat hidup terasa seperti badai. Kita akan pakai analogi sederhana, dari pohon yang tahan angin, hingga kapten kapal yang tersesat. Yuk, mari kita mulai. Bayangkan kepercayaan diri seperti pohon oak yang kokoh. Tapi tahukah kamu, akarnya bisa tumbuh sampai 5 kali lebih dalam dari tinggi pohonnya. Artinya, ketahanannya dibangun di tempat yang tidak terlihat. Sama seperti kepercayaan diri, yang terlihat di luar, sikap tenang dan keberanian, sebenarnya adalah hasil dari akar yang kita rawat di dalam, yaitu keyakinan bahwa kita punya kemampuan untuk menghadapi apapun. Ibarat pohon, kalau akarnya dangkal, angin sedikit langsung tumbang. Ini seperti orang yang terlihat percaya diri hanya saat keadaan mendukung. Tapi saat masalah datang, langsung kewalahan. Pertanyaan untuk kamu, akar macam apa yang sudah kamu tanam selama ini? Apa kamu hanya fokus pada daun, sebagai penampilan luar atau akar, sebagai keyakinan dari dalam? Bayangkan kamu adalah kapten kapal di tengah badai. Ombak besar adalah masalah, angin kencang adalah tekanan, dan kabut adalah ketidakpastian. Kapten yang baik tidak akan menyalahkan laut, dia fokus pada apa yang bisa dikontrol. Tindakan ibarat kemudi, apa langkah kecil yang bisa diambil sekarang. Strategi ibarat peta, belajar dari kesalahan masa lalu. Dan tujuan ibarat lampu mercusuar, ingat mengapa kamu mulai berlayar. Seperti kisah dari Rina, seorang ibu single parent yang dipecat saat pandemi. Dia bilang, saya nggak bisa mengubah keadaan, tapi saya bisa mengubah respon saya. Dia pakai mindset seorang kapten. Pertama, kemudi. Dia jualan online makanan rumahan. Kedua, peta. Dia mengevaluasi menu, berdasarkan feedback pelanggan. Ketiga, mercusuar. Ingat tujuan utamanya, menghidupi anak-anaknya. Hasilnya, sekarang bisnisnya punya 5 karyawan. Pernah lihat anak kecil belajar main bola? Awalnya mereka takut, tapi semakin sering mencoba, semakin percaya diri. Kepercayaan diri itu seperti otot, semakin dilatih, semakin kuat. Tapi latihannya harus progresif. Contoh latihan level pemula. Pertama, 5 detik keberanian. Saat ragu, hitung 5, 4, 3, 2, 1, lalu action. Ini adalah teknik Mel Robbins. Kedua, merayakan kemenangan kecil. Setiap keberhasilan kecil, apresiasi diri. Seperti, yes, aku hari ini berani telepon klien. Misal, kamu takut public speaking. Latihan progresifnya. Pertama, rekam diri bicara 1 menit di kamar. Kedua, bicara di depan 1 teman dekat. Ketiga, presentasi di meeting kantor. Setiap level, otot kepercayaan dirimu makin kuat. Thomas Edison gagal 1000 kali sebelum membuat lampu. Tapi dia bilang, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak bekerja. Kegagalan adalah data, bukan identitas. Setiap kali kamu jatuh, kamu belajar. Apa yang tidak bekerja dan bagaimana memperbaiki strategi. Ini seperti navigator kapal yang memperbaiki rute setelah tahu ada karang. Misalnya ketika kamu ditolak saat interview. Daripada bilang, aku gagal total, coba membingkai ulang. Aku dapat feedback, bahwa skill A perlu ditingkatkan, atau ini latihan untuk interview yang lebih baik. Dengan ini, kegagalan jadi batu loncatan, bukan batu penghalang.
yang kuat pun butuh pagar untuk melindungi dari hewan perusak. Begitupun dengan kepercayaan diri kamu, juga butuh pagar, seperti pertama, lingkungan positif. Kelilingi dirimu oleh orang-orang yang mendukung, bukan merendahkan. Kedua, self-talk. Kata-kata yang kamu ucapkan ke diri sendiri. Misalnya, bandingkan dua skenario. Aku bodoh, pasti gagal lagi. Versus, aku mungkin belum bisa, tapi bisa belajar. Dari kedua kalimat tersebut, kamu bisa bandingkan mana yang baik dan buruk untukmu. Kata-kata itu seperti pupuk, bisa menyuburkan atau meracuni akar kepercayaan diri. Kamu juga bisa mengucapkan afirmasi berikut untuk tetap percaya diri. Aku cukup kuat untuk hari ini. Langkah kecilku hari ini adalah investasi untuk besok. Aku berhak mencoba, bahkan jika tidak sempurna. Kepercayaan diri bukan berarti tidak pernah takut. Tapi itu adalah keberanian untuk bertindak meski takut. Seperti analogi pendaki, kapten kapal, atau pohon oak tadi, mereka semua menghadapi tantangan, tapi tetap bertahan karena punya dasar yang kuat. Sekarang giliranmu, mulailah dari akar, mindset, latihan kecil, dan lingkungan positif. Ingat, badai tidak selamanya, tapi kekuatan yang kamu bangun selama ini akan tetap ada. Jika video ini membantu, share ke teman yang perlu dikuatkan. Klik subscribe untuk konten tentang pengembangan diri lainnya. Dan tulis di komentar, satu langkah kecil apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk latih otot kepercayaan dirimu. Sampai jumpa di video berikutnya.